فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Masih di apa ini? Faedah dari hadis masalah luqatah. Wa hadhihi qa'idatun ammatun fi kullil ahwal. Dan ini adalah kaidah yang bersifat menyeluruh dalam segala keadaan. Yaitu apa? Masalah bayyinah. Termasuk bayyinah dalam masalah ini adalah orang tersebut yang mengklaim sebagai pemilik barang, dia mampu menyebutkan sifat-sifat barang tadi, terutama sifat-sifat rahasia yang secara umum orang lain tidak tahu. Allati yadda'iha kullu ahad, yang mana setiap orang mengklaim dia punya bayyinah. Wala yakunu lahu fiha munazi', mengklaim bahwasanya yang mana setiap orang mengklaim dia sebagai pemilik barang tersebut. Maka disyaratkan adanya bayyinah, yang mana di dalam bayyinah tersebut orang ini tidak memiliki penentang. Berarti apa? Kita lihat siapa yang terkuat ketika kedua belah pihak sama-sama menyatakan ini barang saya. Seperti yang dinukilkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Turuqul Hukmiyah, menukilkan dari Imam Ahmad ketika ada dua orang mengklaim ini bayi saya, bayi yang Anda temukan itu bayi saya, yang ini juga bilang seperti itu. Maka beliau mengatakan masing-masing wajib mendatangkan sifat yang hanya diketahui oleh orang tuanya. Mungkin apa? Yaitu adanya tahi lalat atau tanda lahir yang lain dan seterusnya, yang mana orang lain tak tahu. Nah itu maka apa? Maka pihak yang lain tak akan mampu untuk membantah, tak akan mampu untuk mengalahkannya. Fayaktafi biwasfihi iyaha. Diceritakan lain yaktafi atau yuktafa. Di situ ada titik dua tak? Yuktafa atau yaktafi. Ada titik dua. Si dua-duanya boleh dipahami, insya Allah. Yaitu apa? Cukup dengan apa? Bahwa orang yang datang itu menyebutkan sifat dari barang yang dia klaim tadi. Buktinya apa? Rasulullah menjadikan itu sebagai bayyinah. Yang ketujuh, asabi'ah amma dhalatul ibil wa nahwiha. Adapun onta yang hilang dan sebagainya, yaitu hewan-hewan yang besar yang mampu melindungi diri dari sigharus siba, dari apa? Binatang buas yang kecil. Kalau binatang buas yang besar, bahkan apa? Kita sendiri tak mampu melindungi diri. Maka bagaimana kita melindungi hewan tersebut? Tapi yang dimaksudkan seperti yang beliau jelaskan, secara umum hewan ini mampu melindungi diri dari sigharus siba, hewan buas yang kecil. Mimma yamtani'u biquwwatih, yang mana dia mampu menjaga diri dengan kekuatannya. Au bi'adwih, yaitu dia mampu melarikan diri. Kata beliau termasuk apa? Kijang atau kuda. Au bi toironih, atau dengan sebab dia mampu terbang. Burung-burung yang bagus itu. Kalau kita menemukan burung puyuh gimana? Burung puyuh tak mampu, tak punya kekuatan banyak, senang untuk dimakan oleh apa itu hewan yang kadang datang-datang itu biawak dan sebagainya, ayam musang juga. Maka kalau kita menemukan burung puyuh, maka boleh kita mengambilnya. Apalagi kalau dia adalah liar di dusun-dusun itu, tak masalah itu. Sedap juga untuk barbeque. Fala yajuzul tiqatuha, untuk onta dan sebagainya tak boleh kita mengambilnya dengan alasan ini saya nemu barang hilang. Ya tak boleh. Li'anna laha min tabi'atiha wa tarkibillahi iyaha, karena dia memiliki sebagian dari karakter dia atau disebabkan oleh karakter dia dan susunan yang Allah berikan pada dia, susunan badannya, ma yahfaduha wa yamna'uha, yang mampu memelihara dan melindungi dirinya sendiri. Lakin in wujidat fi mahlikatin ruddat bi qasdil inqar. Tapi kalau memang dia didapatkan di tempat yang membinasakan, mungkin apa, di lumpur hidup, mungkin misalkan, atau yang seperti itu pasir hidup atau apa, atau sudah nampak dia sangat keletihan, mungkin barangnya pun
airnya sudah habis juga, sementara kita mampu membantu dia, maka apa? Hendaknya dia dikembalikan, ditarik dari tempat yang membahayakan tadi, kalau kita kuat tentunya. Dengan tujuan untuk menyelamatkan dia, lalil tiqat, bukan untuk menjadikan sebagai barang temuan. Setelah dia keluar dan dia sehat dan apa, kita biarkan sampai ditemukan pemiliknya. Yang ke-8, ammasyah, adapun kambing, fal ahsanu ba'da akhdhiha, maka yang terbaik setelah kita mengambilnya, ayak malal fihal aslaha min akliha, maka hendaknya orang yang menemukannya memperlakukan pada kambing itu apa yang terbaik untuk kambing itu, yaitu apa? Memberikan dia makan. Muqaddaran qimatuha, nilainya itu diukur. Kalau memang kita ingin apa, nanti minta ganti rugi, dan itu hak kita. Ini dia sudah saya jaga selama 15 hari. Ini dalam sehari saya habis 20 ringgit misalkan, atau 5 ringgit. Nah, diperkirakan itu. Au bai'iha, atau apa, boleh kalau kita khawatir nanti dia mati, mungkin ini sekarang sedang musim penyakit lagi, ya sudah kita jual saja. Wa hifdzi samaniha, tapi kita jaga harganya itu, duitnya itu. Kita catat baik-baik, ini nilainya 1.000 atau 1.200 atau berapa. Au ibqaiha muddatat ta'rif, atau boleh juga kita biarkan dia tetap hidup, tidak dijual, tetap di tempat kita selama masa pengumuman, yaitu 1 tahun. Kemudian watarkuha biduni akhliha, kalau kita membiarkan kambing itu tanpa kita mengambilnya, ta'ridun laha lil halak, berarti kita menyodorkan kambing tadi kepada kebinasaan. Mungkin dicuri orang, atau mungkin dicuri serigala atau hewan-hewan buas lainnya. Fa in ja'a sahibuha, lalu apabila pemiliknya datang, raja'a biha, maka kita kembalikan barang hewan tersebut. Sudah setelah dia menyebutkan sifat-sifatnya tentunya. Oh, dia, kambing saya karakternya dia gede ya, misalkan. Ini pun tak jelas di mana kambing gede. Lebih jelas lah mungkin apa, di kakinya ada tanda apa dan seterusnya. Atau mungkin ada copnya, kalau seperti yang di Arab Saudi dan lain-lain itu dikasih cop. Au biqimatiha, atau dengan nilai yang sama. Oh, kambingnya afwan, dia waktu itu sakit, jadi terpaksa kami satai, kami makan, tapi Anda boleh mengambil kambing saya, ini setara misalkan. Au samaniha, atau duitnya, ini saya jual daripada dia mati duluan. Nah, sudah saya jual, ini duitnya, harganya sekian. Wa illam ya'ti, kemudian apabila pemiliknya tidak datang padahal sudah setahun, fahiya liman wajadaha, maka kambing itu menjadi milik orang yang menemukannya. Baik. Kita masuk ke bab yang baru. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babul wasaya, wasiat-wasiat. Al-wasaya jam'u wasiyah, mithlu hadaya jam'u hadiyah. Qala al-Azhari ma'khuzatun min wasaitu syai'in asihi. Alal khilaf, ada yang membaca dengan tasdid, ada yang mengatakan dengan takhfif, dan dua-duanya tak masalah. Idza wasaltuhu, yaitu saya menyampaikan kepadanya. Wasumiyat wasiyah, wasiat dikatakan wasiat li annal musi, atau ya di situ musi atau musa? Musi ada titik dua, atau ya. Karena di sini tak ada titik dua, tapi dohirnya memang musi. Li annal musiya wasala makana lahu fi hayatih. Di wasiat dikatakan wasiat karena orang yang memberikan wasiat, al-musi, dia sampai kepada apa yang menjadi hak dia di masa hidup dia, bima kana ba'da mamatih, dengan apa yang terjadi setelah dia mati. Ketika dia masih hidup, mungkin apa, dia bercita-cita ingin apa itu, sedekah pada fakir miskin sepertiga harta. Tapi dia niatnya tentunya nanti menjelang saya mati atau setelah saya mati. Ternyata setelah dia mati, anaknya memberikan sepertiga ke fakir miskin. Nah, cita-citanya sampai. Baik. Nah, ini dikatakan wasiat. Kemudian kata beliau, wa yuqalu wassa, sebagaimana dalam Al-Qur'an bitasydid. Wa awsa, kalau wassa wazan fa'ala, kalau awsa wazan af'ala. Sama-sama rubai. Awsa yusi, aidan, kalau wassa yuwassi. Wa hiya lughatan, secara bahasa adalah al-amr.
Atau kata para ulama yang lain, al-amrul muakkad. Ini wasiat. Wasiat dengan perintah itu lain, tapi wasiat itu perintah yang ditekankan, yang dikuatkan. Menurut ulama yang lain. Qala Allah Ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Allah Ta'ala berfirman, dan Ibrahim mewasiatkan agama Hanifiyah tadi itu kepada anaknya, kepada anak-anaknya dan kepada Yakub. Baik. Di sini salah. Wa Yaqubu, karena apa? Ya, Yakub ini maktuf kepada fa'ilnya. Yakub juga mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Wa syar'an, secara syariat wasiat itu apa? Ahdun khasun bitasarrufi bil mal, yaitu perjanjian yang khusus untuk mengelola harta, awit tabarru'i bihi ba'dal maut, atau perjanjian khusus untuk menyedekahkan, tabarruk, menyumbangkan, menyedekahkan harta setelah kematian. Ini secara syariat, secara fikih. Walaupun kalau dalam Quran dan hadis terkadang, dan juga uruf para salaf, ini wasiat kembali ke bahasa. Tahu-tahu Imam Syafi'i berwasiat pada Imam Ahmad, padahal dua-duanya masih hidup. Wasiat untuk engkau kukuh dalam menghadapi fitnah khalqul Quran dan seterusnya. Imam Syafi'i menyampaikan wasiat dari Rasulullah sebenarnya dari mimpi itu. Baik. Kemudian wahiyya masyru'atun bil kitab. Ini disyariatkan dengan dalil Al-Qur'an liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Telah diwajibkan terhadap kalian apabila kematian menghadiri salah seorang dari kalian. Al-maut, kata para ulama, adalah apa? Alamatul maut. Kalau sudah mati tak mungkin berwasiat, tapi tanda-tanda kematian. Ini masuk dalam masalah apa? Balaghah berupa yaitu hadfu al-mudhaf wa iqamatul mudhafi ilaihi maqamah. Mudhafnya dihapus, lalu mudhaf ilaihnya diletakkan ke posisi mudhaf. Ingtaraka khairanil wasiyah, yaitu apabila salah seorang dari kalian tadi meninggalkan kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya adalah al-mal. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair di sini artinya harta. Manusia sangat suka harta. Nah, khair di sini artinya mal, sebagaimana tafsir dari Mujahid. Tayyib. Diwajibkan kepada kalian untuk apa? Untuk berwasiat. Jadi naibul fa'ilnya paling akhir, kutiba al-wasiyatu. Baik. Wa masyru'atun bis sunnah. Dia juga disyariatkan secara sunnah. Lihadihil ahadisil atiyah, berdasarkan hadis-hadis yang akan datang ini. Wa ijma'il muslimin, juga berdasarkan kesepakatan kaum muslimin fi jami'il aqsari wal amsar, di seluruh masa dan negeri. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.